Kita langsung masuk ke Canva, kita klik di Google. Nah, keistimewaan Canva ini menurut saya selain dia bisa dikerjakan di laptop, dia juga bisa di handphone. Bagi sahabat yang mempunyai perangkat handphone, silahkan download di Play Store ya. Nah, kalau yang PC, langsung saja cari di Google, kita secara online. Yang belum punya, klik daftar. Nah, berhubung saya sudah punya, saya klik masuk. Nah, ini dia tampilannya. Lalu sahabat klik buat desain ya. Di sini ada video, ada presentasi untuk presentasi, wallpaper untuk bikin thumbnail bisa ya di sini ya. Karena kita mau bikin video pembelajaran, kita klik video. Nah, ini lalu kita close. Nah, kali ini kita akan membuat video pembelajaran ya. Jadi di Canva itu ada yang pro berbayar, ada yang free gratis. Kita akan maksimalkan yang gratis dulu ya. Nah, caranya yang pertama, klik template. Kemudian sahabat bisa cari sesuai dengan keinginan sahabat yang seperti apa ya. Saya klik ini misal. Saya pilih salah satunya. Nah, ini dia. Lalu saya buat judulnya apa ya? Kita buat ya, terakhir kemarin bikin tentang mengulas isi buku sastra. Jadi ini saya buat mengulas isi buku sastra. Saya ketik mengulas isi buku sastra. Nah, begini. Kemudian kalau ini tidak mau dipakai, sahabat bisa memisahkannya. Ya, di sini ada klik pisahkan. Ini bisa di-delete. Nah, begini bisa. Nah, begini bisa ya. Cuman saya mau pakai, jadi tidak saya delete. Ini mau aku tulis tematik kelas 4. Tema 4, subtema 1. Nah, kalau sudah seperti ini, sahabat, kemudian gambarnya mau kita hapus. Klik saja, kemudian kita delete, kita cari gambar yang lain. Karena ini tentang buku, jadi kita bisa download gambar buku. Nah, untuk mencarinya, sahabat bisa klik elemen, kemudian bisa cari di sini buku. Nah, di sini bermacam-macam. Kita pilih yang gratis ya. Di sini ada tulisan gratis. Kalau yang ada crown-nya, ya ada mahkotanya ini pro berbayar. Jadi kita tidak usah klik yang ini. Selama kita tidak pilih yang pro, semua di Canva gratis. Semisal nih, sahabat di sini nggak ada yang sesuai dengan kriterianya. Kemudian ada yang sesuai tapi kok berbayar. Nah, sahabat bisa pilih nanti atau cari di Google juga banyak ya. Nah, aku pilih yang seadanya dulu aja. Ini. Nah, supaya ada bordernya, kasih border, nanti klik bentuk. Nah, di sini bentuknya bermacam-macam. Aku pilih ini saja. Nah, aku tarik, kemudian besarkan. Nah, lebih kelihatan bagus ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa animasikan. Tulisan ini mau aku animasikan, klik animasi. Bisa pilih di sini. Oh, ini yang mesin ketik. Atau yang ini. Ya. Atau ini aku ganti ini. Ya. Kemudian waktunya, waktu lamanya slide ini bisa sahabat atur di sini. Nah, ini pengaturannya bisa diatur. Misalkan butuhnya hanya 7 second ya, atau 7 detik atau 10 detik, itu bisa diatur di sini. Ya, ini untuk pengaturan per slide-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke tambah slide. Sahabat bisa klik di sini. Ya. Nah, kalau misalkan masih mau berlanjut, temanya masih satu tema dengan ini, sahabat bisa kembali lagi ke template. Kemudian pilih di sini. Misal yang ini. Nah, pilih tambah sebagai halaman baru. Nah, dia ada di sini. Baru kita masukkan materi yang pertama tentang mengulas isi buku sastra. Hal-hal yang diulas.
Oke, maaf salah, diulas. Nah, seperti tadi, kalau ini tidak terpakai, boleh klik kemudian pisahkan. Yap, nah setelah itu baru diklik yang ini, kita hapus. Hal-hal yang diulas dalam buku sastra itu apa saja ya? Oke, kemudian kita mau nambahkan teks. Sahabat bisa nih melaju ke teks, kemudian bisa tambahkan di sini. Kemudian sahabat boleh tuliskan yang pertama, identitas buku. Ya, lalu kita ketik yang kedua, isi cerita. Dan yang ketiga, kita tulis kelebihan dan kekurangan. Serta yang keempat, kita tulis manfaat. Nah, ini bisa kita kecilkan. Kita tarik. Kemudian bisa kita ganti fontnya. Ini juga bisa kita animasikan ya. Oke, kita animasikan. Bisa ini ya. Ini juga bisa aku animasikan. Nah, kemudian gambarnya kita hapus. Kita cari tadi di elemen ya. Kita bisa klik buku lagi. Bentuk buku. Cari yang sesuai. Mana nih kira-kira yang bagus nih? Baca ya, kayaknya ini bagus nih. Oke. Selanjutnya kita tambah satu slide lagi, misalkan. Nah, di sini. Nah, kalau sudah, di sini kita hapus. Nah, sekarang kalau misalkan di elemen yang kita cari itu tidak ada, sahabat bisa cari di Google, nanti bisa kita masukkan ya. Oke, misalkan saya mau mencari gambar tentang cerita Timun Mas ya. Cerita Timun Mas. Kita cari. Nah, misal anggap saja ini ya. Oke deh. Ini save image as. Kemudian di save. Nah, ini kalau sudah terdownload, ini ya ada di bagian kiri bawah. Sahabat bisa memasukkannya di sini langsung dengan cara klik drag. Nah, begini ya. Kalau sudah, kita taruh belakang, lapisan belakang. Kita besarkan begini. Atau mau saya ganti gambarnya, ini juga bagus. Saya ganti sini. Nah, ini juga bagus ya. Oke, kita tambahkan tulisan. Unsur dalam cerita atau unsur penting dalam cerita itu harus ada seorang tokoh, misalkan kita mau menyampaikan seperti itu ya. Tapi ini sebelumnya saya besarkan dulu. Nah, begini. Warnanya aku ganti warna begini. Fontnya aku ganti yang agak tebal. Oke. Kayaknya aku ganti warna hitam. Nah, lebih jelas ya. Nah, begini. Unsur dalam cerita itu yang mau aku sampaikan adalah yang penting itu adalah seorang tokoh. Berarti ini aku tambahkan tokoh. Nah, begini. Nah, ini bisa kita animasikan ya. Nah, panjangnya ini bisa kita sesuaikan ya. Tadi kan yang slide pertama itu 9,5 detik. Slide yang kedua itu 9,6. Slide yang ketiga
itu sama 9,6. Nah ini nggak terpakai, aku hapus. Ini bisa diatur ya, jadi sesuai dengan panjang pendeknya kalimat yang akan kita sampaikan nantinya ya. Nah ini kalau ini sudah sih. Kalau mau ngecek, sahabat bisa klik di sini nih. Ini buat ngecek. Nah nanti begini. Nah kan, nah nanti akan berganti seperti ini. Nah yang belum kan kita tinggal ngasih suara sama musik nih. Penasaran kan caranya kan? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu dan banyak pertanyaan bagaimana cara menginsert atau memasukkan suara kita ke dalam video pembelajaran ya. Seperti apa caranya? Gampang sekali. Sahabat langsung saja klik di unggahan. Nah, ada dua cara ya. Yang pertama bisa menggunakan unggah media. Ini sahabat rekam suara dulu lewat handphone, kemudian di-download di PC. Kalau sudah di-download di PC, tinggal klik unggah media dan di-insert saja ya. Nah, sedangkan langkah yang kedua yaitu dengan klik rekam diri sendiri. Hanya saja nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya. Jadi ada video kita, tetapi jangan khawatir, nanti ini bisa kita sembunyikan ya. Langsung saja kita coba rekam ya. Kita klik tombol rekam ini. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang mengulas isi buku. Ya, lalu kita stop. Kemudian kita klik simpan untuk mengakhiri. Kita tunggu. Nah, ini dia tampilannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang mengulas isi buku. Nah, ini kan terlihat videonya. Nanti bisa kita kecilkan ya. Nah, kita tinggalkan dulu slide pertama, kita masuk ke slide kedua dan kita rekam ya. Jadi semuanya kita rekam dulu. Slide 1, slide 2 dan slide seterusnya kita rekam dulu. Hal-hal yang diulas antara lain adalah 1. Identitas buku, 2. Isi cerita, 3. Dan begitu kira-kira di slide kedua. Seperti ini hasilnya. Jangan lupa ya disimpan dulu. Nah, lalu kita kecilkan dan kita tinggal dulu ya, kita ke slide berikutnya. Lakukan hal yang sama di slide ketiga ya. Salah satu unsur penting dalam cerita adalah tokoh. Tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu nah, kira-kira seperti itu. Jangan lupa klik simpan untuk mengakhiri. Nah, lalu kita kecilkan. Nah, kalau semuanya sudah kita kecilkan, langkah selanjutnya adalah kita sembunyikan. Caranya, klik kanan, kemudian pindah ke lapisan di bawahnya. Lakukan hal sama pada slide-slide sebelumnya. Ya, pindah di belakang layar. Nah, seperti ini kita sembunyikan. Nah, kalau sudah, kita uji coba ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang mengulas isi buku. Hal-hal yang diulas antara lain adalah 1. Identitas buku, 2. Isi cerita, 3. Kelebihan dan kekurangan, serta yang keempat adalah manfaat. Salah satu unsur penting dalam cerita. Nah, begitu kira-kira video lengkapnya. Sahabat bisa klik di video pembelajaran saya tentang mengulas isi buku sastra. Di situ saya menggunakan Canva, ya. Nah, jika video ini bermanfaat untuk sahabat, silakan like, comment, share, dan subscribe. Dan sekarang di akhir kita tinggal unduh. Ya, video MP4 disarankan tinggal klik unduh. Ada secara otomatis akan tersimpan di download ya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum.